Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Robby Herfandi seputar dunia internasional. Halo warga Konoha sekalian. Pada pertemuan kali ini aku mau membahas tentang suatu negara yang sangat luar biasa juga, yakninya India. Jika berbicara tentang India, apa yang terlintas di benak lo? Negara kotor, negara miskin, atau negara yang terbelakang? Wait. Kita hargai itu. India mulai melakukan liberalisasi ekonomi setelah tahun 1989. Sistem perekonomian India mulai mengurangi regulasi yang tidak diperlukan. Selain itu, paham proteksionisme juga mulai ditinggalkan. Perubahan ini membuat India menjadi salah satu kekuatan ekonomi global di Asia maupun di seluruh dunia. Ekonomi Asia dipengaruhi oleh persaingan ekonomi antara India dan Tiongkok. India sekarang juga mulai bersaing dalam skala global bersama dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Ekonomi India membuat persaingan ekonomi global diikuti oleh lebih dari 2 miliar manusia. Perkembangan pesat ini merupakan efek dari inovasi teknologi di bidang komunikasi dan logistik. Sistem komunikasi di India menjadi sistem komunikasi internasional yang menghubungkan sistem komunikasi dari berbagai penjuru dunia. Jika kita menganalisis lebih jauh lagi, ekonomi India dapat berkembang menjadi negara terbesar ketiga di dunia pada tahun 2050. Itu merupakan asumsi dari Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, maupun negara-negara yang lainnya. Meskipun pendapatan per kapita saat ini masih di kisaran 2.100 US dollar, dan kemungkinan tetap rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara yang lainnya. Akan tetapi, jumlah populasi yang mencapai sekitar 1,4 miliar membuat India diprediksi melampaui Tiongkok sebagai negara terpadat di dunia tentunya teman-teman semuanya. Itu mungkin berkisaran 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang kita nggak tahu. Tetapi berbeda dengan kasus yang ada di Jepang. Kasus yang ada di Jepang itu kita melihat bahwasannya mereka itu minim pemuda. Sedangkan di India itu banyak sekali pemuda yang masih produktif tentunya. Jadi gimana nih? Bagaimana sih India bakal bisa mendominasi perekonomian dunia? Sedangkan populasi penduduknya makin bertambah, ekonominya masih belum cukup. Jadi gimana ya kalau kita pikir-pikir seperti itu ya? Dengan adanya jabaran-jabaran tadi, kenapa sih negara-negara lain itu menyebutkan bahwasannya India berpotensial untuk mendominasi perekonomian dunia nantinya? Mari kita bongkar. Strategi India yang pertama, kebijakan moneter yang lebih longgar serta lonjakan ekspor diperkirakan akan menjaga roda perekonomian negara India tersebut. Di sisi lain, kita dapat melihat dan berasumsi perekonomian India akan diuntungkan oleh kebijakan moneter yang lebih longgar serta besarnya investasi. Sebagai contoh, Bank Sentral India menggerek suku bunga acuan hingga 225 basis points menjadi 6,25% pada 2020 untuk menekan outflow serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kita melihat lebih jauh lagi. Kebijakan moneter dan fiskal India diperkirakan sedikit melandai dibandingkan negara lainnya. Menurut saya, ini akan menjadi penopang bagi pemulihan ekonomi dan tumbuhnya investasi swasta.
Investasi swasta bertujuan untuk menghasilkan keuntungan profit oriented. Investasi swasta merupakan penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Salah satu dari beberapa tujuan di atas adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, adanya investasi swasta atau penanaman modal ini dari swasta ini memang memiliki tujuan dari awal untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Justru ini bakal menguntungkan negara India dengan populasi yang sangat luar biasa banyaknya, populasi pemuda yang sangat produktif. Dengan menerapkan hal demikian, India bakal sukses dalam konsep ini. Kemudian kita beralih kepada strategi kedua, stability makroekonomi. Jika kita menganalisis dari pertumbuhan cepat adalah defense stability, makroekonomi dengan kebijakan fiskal dan moneter yang dirancang dengan landai di India, melihat urutan industri terkemuka dalam perekonomian merupakan kunci untuk pertumbuhan yang ya bisa dikatakan cepat lah gitu kan. Misalnya strategi Jepang telah mempertahankan stabilitas makroekonomi dengan kebijakan fiskal dan moneter kebijakan sehingga industri di Jepang telah berpusat pada bentuk mempromosikan dari tekstil dan mainan baja lainnya. Oke, aku mau ngasih contoh sedikit. Misalnya, strategi Jepang telah mempertahankan stability makroekonominya dengan kebijakan fiskal dan moneter kebijakan sehingga industri di Jepang telah berpusat pada mempromosikan dari tekstil dan mainan baja yang lainnya. Sedangkan strategi Taiwan berkonsentrasi kepada komputer, perangkat lunak, dan lain-lainnya. Sehingga kemudian melompatlah kepada tahap-tahap berikutnya. Begitu dengan berkembang dari satu negara itu dapat kita melihat itu berkembang, itu maju dengan yang namanya sebuah teknologi tentunya teman-teman semuanya. Baiklah, sekarang kita beralih lagi kepada strategi India yang ketiga, pembebasan pajak. Pembebasan pajak penghasilan 2 tahun dari tahun pertama yang menghasilkan laba dan menguntungkan tingkat 15%. Sesudahnya di India, pengeluaran fiskal untuk lead bank adalah inisiatif utama untuk memobilisasi dan mendorong lebih banyak investasi swasta. Rencana jangka panjang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan tingkat pengeluaran fiskal untuk lead bank jauh lebih tinggi dari pengeluaran pemerintah secara keseluruhannya. Kita tahu itu. Sejak tahun 1951, India mengikuti kebijakan substitusi penting di internasional perdagangan. Salah satu sumber pertumbuhan terbesar di India adalah modal pengetahuan, modal potensi melalui pertumbuhan populasi. Namun, kinerja pedesaan, baik perusahaan berkurang besar maupun kecil di India, tidak signifikan. Jika kita menganalisis lebih jauh lagi, teman-teman semuanya, kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang di India pada fase terakhir dari 2008 selanjutnya terletak pada kontribusi modal pengetahuan untuk pertumbuhan output. Keseluruhan itu, proksi terbaik untuk modal pengetahuan ini adalah investasi lead bank yang meningkatkan inovasi domestik dan menyediakan hubungan penting untuk transfer teknologi dari Amerika. India menjadi mitra strategis Amerika dalam membangun industri dan produk Made in China. Bisa dikatakan Made in China udah gak dipakai lagi, sehingga dia berinovasi untuk membuat Made in India. Indonesia kapan? Wow, aku nggak tahu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi India dipandang sebagai evolusi. Yang menjadi acuan India sekarang adalah yang pertama, efisiensi akses. Yang kedua, efisiensi inovasi. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Terakhir adalah efisiensi
adaptif. India telah mulai mengadopsi kebijakan yang lebih inovatif untuk meningkatnya kinerja teknologi dalam ekspor teknologi tinggi dalam perdagangan global. Kini India dan China, dua negara tetangga yang bersaing dalam pemasaran produknya. Dengan hal yang demikian, India dapat kita simpulkan bahwasanya mereka itu mengubah atau membuat paradigma yang baru dalam 2 dekade terakhir, karena berujung yang namanya inovasi, yang dimana pemerintah India memainkan peran aktif dalam menciptakan kombinasi baru dalam proses produksi dan pemasaran, sehingga aplikasi ekonomi dan modal manusia adaptif tidak hanya memfasilitasi adopsi teknologi yang lebih maju, tetapi juga membuat yang lebih mudah untuk berinovasi di batas teknologi. Dengan adanya strategi G2 tadi dan telah kita jabarkan, apakah Indonesia juga bisa melakukan strategi tersebut? Maaf, ada korupsi. Halo, tolong. Maaf sebelumnya, izin live ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.